Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SDN 3 Karangboyo, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SDN 3 Karangboyo yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kesehatan, keselamatan, sehingga dapat memenuhi undangan kami ya di SDN 3 Karangboyo dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil sini. Saya akan menyampaikan presentasi visi misi sekolah SDN 3 Karangboyo. Presentasi visi dan misi sekolah ini adalah kegiatan dalam rangka observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh pengawas dalam PMM. Sekarang giliran kepala sekolah yang mengadakan observasi, yaitu mengenai visi misi sekolah ini yang akan dinilai oleh pengawas dan dinas pendidikan. Yang kedua, maksudnya sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prestasi peningkatan satuan pendidikan yang berpusat pada kualitas pembelajaran. Jadi dengan adanya visi ini nanti kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SDN 3 Karangboyo dan pembelajaran Bapak Ibu Guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas setiap hari. Apa pengertian visi dan misi? Panjenengan pasti sudah sering mendengar visi adalah gambaran atau cita-cita masa depan yang ingin dicapai sekolah, dan hasilnya dapat dilihat dalam jangka waktu panjang. Sedangkan misi adalah langkah-langkah atau strategi untuk mencapai visi ya. Jadi kita mempunyai tujuan. Caranya bagaimana kita itu mencapai tujuan tersebut. Misalnya kita ingin menjadi orang yang sukses ya, caranya bagaimana? Bisa bekerja dengan keras, bekerja dengan semangat. Kita mempunyai cita-cita anak-anak kita menjadi anak yang pandai. Berarti langkah-langkah apa yang kalian tempuh? Strategi apa dari Bapak Ibu Guru untuk mencapai anak-anak kita itu supaya menjadi anak yang pandai? Pentingnya visi misi sekolah. Yang pertama, mengarahkan warga sekolah yang jelas untuk mencapai tujuan. Pada sekolah ini meliputi apa? Monggo Bu Ismi, kira-kira siapa saja yang termasuk warga sekolah? Yang termasuk warga sekolah yaitu dari murid, kemudian Bapak Ibu Guru, kemudian kepala sekolah, kemudian komite sekolah, dan wali-wali murid. Terima kasih. Kita beri aplaus. Yang kedua, memberi motivasi untuk meningkatkan kompetensi dan inovatif anggota sekolah. Inovatif supaya anak-anak itu kreatif, ya, maksudnya kreatif. Bapak Ibu gurunya juga berkreatif, membuat karya-karya. Yang ketiga, mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Jadi seandainya visinya ini belum sampai pada tujuan, berarti kita mengadakan perbaikan ya. Misalnya ekstra di SDN 3 Karangboyo masih kurang ya, misalnya kita tambah karena kita sudah mempunyai lab, mempunyai laptop,
yang sebanyak 15 itu kita bisa mengadakan perbaikan untuk ekstra, kita tambah ekstra komputer ya. Terus yang keempat, membangun identitas sekolah. Jadi setiap sekolah itu mempunyai identitas ciri khas sendiri. Misalnya SDN kita berada di dekat angka 12. Nah, alhamdulillah sekolah kita sudah dibangun, sudah bagus. Ya, warnanya SDN 3 Karangboyo yang warnanya hijau pinggir jalan. Nah, ya. Mudah-mudahan yang kurang untuk identitas kita misalnya penghijauan gitu Pak. Ya, penghijauannya masih kurang, mungkin dari komite bisa untuk apa Pak? Saling membantu sekolah misalnya mengadakan penghijauan, setiap anak membawa bunga atau tanaman ya misalnya mangga atau tanaman buah-buahan, tanaman apotek hidup ya. Nah itu bisa kita tanam di halaman kita. Komponen menyusun visi dan misi sekolah. Komponen apa saja supaya visi-misi itu dapat kita susun. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai sekolah. Tujuannya apa? Ada nilai-nilai luhur yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi kita menanamkan nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila kepada peserta didik, supaya anak didik kita menjadi anak yang berperilaku baik, berperilaku mulia. Coba sekarang apa yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Monggo Bu Ayu, apa Bu? Ya, saya akan menjawab nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis. Terima kasih. Itu adalah yang akan kita capai. Anak-anak itu harus mempunyai sikap, mempunyai nilai-nilai penanaman nilai-nilai Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka itu yang ditekankan adalah profil pelajar Pancasila. Jadi anak yang mempunyai nilai yang luhur. Yang ketiga, sebagai landasan untuk mengembangkan sekolah ke masa depan. Landasan itu apa? Fondasi ya, sebagai landasan yang membawa kita ke masa depan. Kita ingin apa ke masa depan kita nanti ya? Dari komite misalnya ingin sekolah kita maju dalam bidang misalnya non akademik. Nah, Bapak Ibu guru yang melatih bidang akademik, ya, akademik pelajaran misalnya non akademik itu ekstra ya Pak. Yang keempat, ciri khas sekolah sebagai penanda antara sekolah yang satu dengan lainnya. Jadi masing-masing sekolah mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Visi dan misinya saling satu dengan yang lain berbeda. Proses penyusunan visi misi sekolah. Yang pertama, menganalisis program sesuai keadaan sekolah. Kita dalam menyusun visi misi itu disesuaikan dengan kondisi sekolah kita, ya. Dan kondisi anak-anak beserta anggota keluarga atau warga sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan sekolah. Kebutuhan sekolah itu apa saja? Misalnya ingin anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang berkarakter. Berarti kebutuhan anak supaya menjadi anak yang cerdas harus mempunyai buku-buku pelajaran yang cukup, sarana prasarana yang memadai. Yang ketiga, merumuskan gambaran. Nah, gambaran di sini tadi apa?
Bapak Ibu? Apa Bu Ayu tadi gambaran yang ingin kita capai? Iya, mempunyai cita, merumuskan cita-cita. Dalam merumuskan gambaran ini, kita saling sharing dengan komite sekolah. Ya, nanti untuk tahun ajaran baru nih Bapak Komite, kita merumuskan lagi visi-visi untuk tahun ajaran 2024-2025. Kita nanti mengadakan sosialisasi pertemuan wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 ya pada bulan Juni atau Juni awal ya, sebelum pembelajaran dimulai. Menyusun langkah-langkah dan strategi ini kita rumuskan nanti bersama-sama dengan komite wali murid sebagai perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi Bapak Komite nanti ya mengadakan bulan ini saya Pak Adit, nah, kita menyusun langkah-langkah tersebut. Dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, ini tadi sudah dijawab oleh Bu Ismi. Apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita ya, supaya menjadi anak pembelajar profil pelajar Pancasila. Yang kemarin kita sudah melaksanakan proyek ya, proyek P5, namanya P5. Kemarin kita mengadakan kewirausahaan dengan membuat es krim, nah itu adalah pelaksanaan dari P5, perwujudan dari penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Coba Bu Ari, penerapan apa yang kita terapkan di sekolah anak itu supaya menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kita adakan setiap hari. Itu apa saja penerapannya? Kami menerapkan seperti pembiasaan pagi membaca surat-surat pendek, kemudian sholat berjamaah, kemudian pesantren kilat, dan kami merayakan hari-hari besar Islam. Oke, makasih. Terima kasih. Penerapan profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Misalnya menjalankan sholat 5 waktu. Anak-anak kita didik di sekolah maupun di rumah itu tugas dari orang tua, Bapak Ibu wali murid. Dengan Bapak Komite, anak-anak disarankan di rumah juga melaksanakan sholat 5 waktu. Melaksanakan pembiasaan pagi. Alhamdulillah sekolah kita, Bapak Komite dan wali murid sudah melaksanakan pembiasaan pagi, membaca surat-surat pendek dengan bergiliran dari anak-anak itu kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 digilir tiap hari ya. Selain itu mengalungkan membaca sholawat Maria. Kalau tidak di luar, di dalam kelas sebelum pelajaran dimulai. Rasa sayang dengan teman-temannya, dengan orang tuanya di rumah, menjaga kerukunan. Yang kedua, berkebinekaan global. Binika, berarti apa itu ya? Bermacam-macam ragam budaya. Mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda, menghargai budaya yang ada. Misalnya budaya kita orang Jawa, misalnya apa Bapak Komite? Budaya yang ada di Cepu misalnya apa, atau di Bola? Oke, budaya di Cepu khususnya Badongan. Ya. Itu kalau kita hargai dan
kita ikuti jalan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Komite, semoga nanti seni barong ya yang ada di wilayah Kabupaten Blora SD kita bisa mengikuti ya Pak. Nanti buat barongan, buat apa itu anak-anak bisa buat topeng itu ya dari tanah liat ya, itu ya itu bisa untuk membuat topeng ya. Mudah-mudahan nanti ekstra kita ada tari ya. Jangan setuju Bu bila ada tari di SD kita. Sangat setuju sekali. Ya. Silakan Ibu. Nanti oh ya itu belajar bahasa asing. Kita sudah melaksanakan belajar bahasa Inggris. Ya, untuk kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Untuk tahun depan kelas 3 dan kelas 6. Bergotong royong, bekerja sama dengan teman dengan sukarela. Jadi kita tanamkan keikhlasan hati anak-anak, membersihkan kelas, piket ataupun pas kerja bakti ya, waktu kerja bakti Jumat bersih, mandiri, anak harus mandiri, ya tidak tergantung oleh orang tua. Terus misalnya kelas 2, kelas 1 sudah bisa bertanggung jawab memakai pakaian sendiri, bertanggung jawab atas hasil belajar. Bila ada PR dari Bapak Ibu guru harus dikerjakan, dia harus tanggung jawab. Mampu mengatur pikiran, perasaan dan perilaku dirinya dalam mencapai tujuan belajar. Anak-anak harus bisa, oh ini waktunya belajar, waktunya bermain ya. Harus bisa mengatur supaya tujuan belajarnya menjadi anak yang pandai itu terwujud. Bernalar kritis, ya. Mempunyai rasa keingintahuan, mengenali bagaimana jalannya berpikir hingga menemukan kesimpulan. Kreatif, anak-anak harus juga kreatif. Ini tidak hanya anak-anak, tetapi Bapak Ibu guru juga harus kreatif, menghasilkan karya yang didorong minat dan kesukaannya. Kalau anak-anak itu berminat, suka, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi kita nanti, oh minat anak, bakatnya apa anak ini? Ya, misalnya itu kita kumpulkan seperti semuanya, misalnya membuat apa seperti kelas 4 itu ada yang bibit ya, nah itu bisa membuat wayang Pak. Ali, ya, itu nanti bisa dikembangkan, ya teman-temannya bisa meniru untuk kewirausahaan. Dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka itu ada 3 bagian yang sangat penting ya, visi, misi dan tujuan. Apa yang dimaksud visi tadi sudah ya kita utarakan di depan. Apa Bu Penny yang dimaksud visi? Visi visi adalah impian atau cita-cita yang ingin dicapai di masa depan. Ya. Jadi sekolah ini punya tujuan apa, punya cita-cita apa, yang jelas untuk kebaikan. Terima kasih. Sekarang visi dari SDN 3 Karangboyo, kita mempunyai cita-cita ya. Terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, berkarakter, berakhlak mulia dan peduli lingkungan. Kira-kira kalau kita tidak mempunyai visi dan misi, ya, monggo Bu Kartini. Kalau sekolah itu tidak mempunyai visi, tidak mempunyai tujuan, akibatnya bagaimana? Terima kasih Bu Titi. Kami dari wali murid ya, Sabia kelas 5, saya akan menyampaikan jika sekolah tidak memiliki visi misi, nanti ke depannya sekolah tidak akan maju dan berkembang. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi.
Dalam visi SDN 3 Karangboyo itu ada beberapa elemen atau indikator, oke? Apa saja itu? Tadi beriman, ya, beriman, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini indikator dari visi. Yang kedua, menjadi anak yang cerdas. Kita ingin anak-anak itu menjadi anak yang cerdas nantinya, ya. Bisa untuk berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Semoga anak-anak kita itu dalam lomba tingkat kecamatan, tingkat dapin ataupun kabupaten ya berprestasi. Seperti kemarin kita mendapatkan juara 1 dalam lomba berat jalan, oke? HUT Kemerdekaan RI. Alhamdulillah Pak SD kita mendapatkan juara 1. Yang kedua, di tingkat kecamatan kelas 6 itu juga Mas Tafa juara menulis aksara Jawa, oke? Di tingkat akhirnya sampai ke tingkat kabupaten juga mendapatkan juara kedua. Alhamdulillah SD kita sampai di Kabupaten Blora, oke? Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa berprestasi lagi. Ya kelas 3, biarpun di sini tidak ada panitia untuk melatih lari, ya. Nah itu kemarin kelas 3 bisa menjadi juara lari talenta, ya. Itu juara lari di atletik, ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, berkarakter. Berkarakter itu apa? Itu supaya berkarakter baik, sopan, santun, ramah, ya. Nah, yang keempat, berakhlak mulia. Ya, di sini berbudi pekerti yang luhur, baik dalam sikap dan perbuatan. Yang terakhir yaitu peduli lingkungan. Anak-anak supaya peserta didik kita itu mempunyai sikap melestarikan lingkungan dan menciptakan lingkungan sekolah yang asli. Supaya terwujud contohnya apa ya? Monggo yang bisa Wahyu, contohnya supaya sekolah kita itu kelihatan asli. Salah satu cara agar sekolah kita terlihat asli yaitu menanam tanaman di depan kelas contohnya dan menjaga lingkungan sekitar sekolah agar anak itu tidak membuang sampah secara sembarangan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Terima kasih. Sangat bagus jawaban dari Bu Ayu. Dalam penerapan visi-misi dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, ya. Yang pertama, kita kan berkeinginan anak kita menjadi anak yang beriman, ya, bertakwa, melaksanakan kebiasaan pagi, membaca surat-surat pendek, sholat berjamaah, pondok Ramadan. Ya, ini yang perlu kita kembangkan. Sholat berjamaah, sholat duhur, ya. Kita mengadakan sholat duhur atau sholat dua. Ya. Pondok Ramadan ini sudah kita laksanakan setiap bulan Ramadan. Menjadi anak yang cerdas, siswa belajar dengan mandiri dan kreatif, menjadi juara, berprestasi dalam lomba akademik maupun non-akademik. Peserta didik berkarakter, jujur, disiplin waktu, pakaian, ya. Bertanggung jawab, gemar membaca. Anak-anak dilatih untuk membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kita adakan literasi, ya. Nanti dilatih untuk literasi 15 menit. Terus ada jam-jam waktu tertentu untuk mengunjungi perpustakaan, karena perpustakaan kita
sudah. Jadi, ya, peduli lingkungan. Tadi, lingkungan kita seandainya kotor, anak-anak maupun bapak ibu guru dan wali murid juga peduli dengan lingkungan kita, ya. Karena kita di pinggir jalan, otomatis dilihat oleh orang banyak, ya, supaya kelihatan rapi, asli sekolah kita, ya kita rawat sendiri, ya, menanam tanaman dan membersihkan. Bila rumputnya sudah tinggi karena di sini belum berpaping di Pak Komite, mudah-mudahan nanti tahun depan bisa untuk mewujudkan paping tersebut. Cinta damai, lagi Mbak, tidak bertengkar dengan teman, ya, tidak saling mengejek, rukun, ya, baik itu di sekolah maupun di rumah, rukun dengan saudaranya, ya, rukun dengan wali murid dengan wali murid juga termasuk warga sekolah, ya, berarti harus rukun, berakhlak mulia. Tadi senyum sapa bertemu dengan guru, dengan teman, sopan santun dengan guru maupun dengan orang tua, bertingkah laku yang baik. Yang terakhir, peduli lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, menanam tanaman atau bunga dan merawatnya. Sekarang visi, langkah apa atau strategi apa supaya terwujud visi tersebut? Ya. Yang pertama, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik bertakwa melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama dengan cara berinteraksi di sekolah. Nah, seperti tadi, ya, kebiasaan pagi. Yang kedua, mewujudkan peserta didik berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Misalnya bisa memberi tambahan pelajaran untuk kelas 6, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik yang mempunyai nilai-nilai kepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Membentuk sikap dan perilaku sopan, santun dan berkarakter. Yang terakhir, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan rapi. Ini adalah misi kita. Sekarang tujuan, tadi ada visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan selalu peduli sosial dalam toleransi beragama. Yang kedua, mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. Ini pembelajarannya misalnya potensi daerah Ketapang, daerah Cepu, ya, potensinya apa? Coba, monggo sebentar, Pak. Potensi daerah di daerah Cepu misalnya apa? Di daerah batik, ya, seni batik, Pak, ya, ekrol, makanan kuliner, Di daerah tertentu khususnya yang kuliner yang ada di daerah Merokok itu yang pertama. Dan untuk di berbagai itu aku juga berhenti untuk mengikuti program ya. Kita merancang membuat pembelajaran lewat P5, misalnya kita membuat ekrol, ya. Nah, bagaimana caranya membuat itu? Seni batik, ya, batik raja, ya, yang terkenal itu. Anak-anak bisa mencontoh seni batik tersebut. Merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi kebinekaan global di masyarakat. Melakukan kerjasama dengan stakeholder, ya, untuk merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal.
yang ada di sekolah. Misalnya senang sepak bola atau tari atau seni rupa, menggambar. Ini apa? Oh gitu, oke. Ya, nanti bisa dikembangkan untuk seni rupa. Itu bisa menghasilkan apa? Gambar yang kreatif ya, yang bisa kita pamerkan setiap ada Herdiknas misalnya ya. Hari Pendidikan Nasional itu biasanya ada pameran pendidikan. Ya, kita pupuk anak-anak kita yang bisa menggambar dengan baik, dengan bagus. Ya. Ada lomba FLS 2N, gambar rupa, ya, gambar bertema. Ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di Kecamatan yang untuk FLS 2N. Nah, itu perlu kita kembangkan. Yang pertama yaitu pramuka, seni tari, olahraga, ditambah lagi nanti komputer, dan satu lagi kadro misalnya, dan BTA, TPA. BTA itu sekarang masuk dalam intrakurikuler. Jadi setiap hari anak kelas 1 sampai kelas 6 itu ada jam untuk baca tulis Al-Quran. Karena sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati, sekolah bisa ngaji. Membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif, cepat tanggap di lingkungan sekolah. Ya, tadi membuat karya ilmiah, karya-karya yang lain ya, tentang pembelajaran di sekolah. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap pembelajar profil pelajar Pancasila. Jadi kita berkeinginan anak-anak yang lulus dari SDN 3 Karangboyo itu menjadi anak yang berperilaku yang baik. Okay? Nanti di SMP jangan sampai terkenal, oh ini SD Karangboyo 3, anaknya seperti ini ya. Jangan sampai seperti itu. Okay? Saya kira itu presentasi dari saya. Okay? Sekarang saya minta refleksi dari presentasi visi misi tadi. Mungkin bisa untuk membantu ya, saya untuk memperbaiki tentang visi misi sekolah kita. Ini yang pertama, apa yang Bapak Ibu peroleh setelah mengikuti presentasi tentang visi misi sekolah? Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Senang atau tidak, atau kurang apa, monggo untuk motivasi dan perbaikan diri. Diberi nama jabatan kalau komite wali murid guru kelas 1, kelas 2 wali murid kelas berapa ini Ditulis wali murid kelas noten gitu. Ya, Bu. Jadi tadi presentasi visi misi tadi, bagaimana yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan ini tentang visi misi sekolah. Mungkin ada perbaikan dari visi atau misinya untuk masukan ya, agar SD kita lebih maju ke depannya ya. Kemudian sekolah kita ke depannya lebih baik, lebih maju, banyak siswa yang berprestasi ya, banyak siswa yang masuk sebagai peserta didik. Kami mohon bantuan dari Bapak Ibu komite. Nanti bisa disampaikan ke
minta untuk Bu Yanti, tolong refleksi dari Bapak Komite untuk dibacakan. Dari presentasi visi misi sekolah. 1. Setelah mengikuti, saya sangat setuju bahwa dari Kepala Sekolah SDN 3 Karangboyo mengutarakan dan pedoman visi misi tersebut. Yang kedua, perasaan saya lebih mantap dan senang bahwa visi misi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Semoga SDN 3 Karangboyo lebih berprestasi setelah Kepala Sekolah mengadakan pertemuan pada hari ini. Komite SDN 3 Karangboyo. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Komite yang sudah memberikan refleksi untuk presentasi pada siang hari ini. Ya, alhamdulillah Bapak Komite sangat setuju untuk kemajuan SDN 3 Karangboyo. Bu, bagi wali murid, namun turun Pak. Ya. Dari orang tua milik kelas 4. Perasaan sungguh senang, semoga sekolah SDN 3 Karangboyo bertambah maju dan bertambah sukses, serta lebih berkarya untuk anak-anak didiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan doanya ya Bu, semoga SDN Amin. sukses, lebih maju, oke? Lebih segalanya, oke? Ya. SDN 3 Karangboyo pasti Bisa. Nah, itu slogan kita. Moto apa? Moto kita. Ya. Moto perwakilan dari seluruh Bu Feni, tolong dibacakan hasilnya. Refleksi dari presentasi siang hari ini. Apa yang Bapak Ibu peroleh setelah mengikuti presentasi tentang visi misi sekolah? Dari saya yaitu memotivasi dan memberi semangat diri untuk mewujudkan visi misi sekolah supaya SDN 3 Karangboyo bisa semakin maju, berkembang dalam akademik maupun non akademik, menambah semangat kerjasama antara pimpinan, guru-guru, karyawan sekolah serta anak didik kita untuk mewujudkan generasi penerus bagi negeri kita yang berakhlak mulia sebagai pelajar Pancasila. Dan perasaan saya setelah mengikuti kegiatan presentasi dari Ibu Kepala Sekolah, perasaan saya senang, bangga dalam menjalankan amanah kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, bahkan sebagai pembimbing bagi anak-anak kita. Ayo rekan-rekan, semangat memajukan SDN 3 Karangboyo. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kalimat inspirasi dan motivasi dari saya sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Karangboyo. Prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Ya. Bersemangatlah untuk mewujudkan visi misi sekolah. Ya, terima kasih atas kedatangan dan saran, pesan maupun motivasi Bapak Ibu semuanya, dari Bapak Ibu guru maupun Bapak Komite dan wali murid atas terlaksananya kegiatan presentasi visi misi sekolah SDN 3 Karangboyo ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum